Presentasi saya hari ini, siang ini, tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Saya membawakan secara umum saja, ya. Tadi Prof. Saleh membawakan secara normatif, saya umum saja, ya. Secara umum, secara secara panjang lebar lah. Pandangan atau pendapat saya dalam presentasi ini adalah pandangan atau pendapat pribadi, tidak mewakili lembaga atau pengurus BANI. Ya. Presentasi saya terdiri dari 4 bagian, ya, 4 bagian, yaitu topik terpenting. Substansi ini topik terpenting dan mengapa menjadi isu atau perhatian, dan hakikat putusan arbitrase, kredibilitas lembaga arbitrase, dan peran penting pemerintah. Mengapa topik ini sangat penting atau terpenting, ya? Tadi telah dikemukakan oleh moderator bahwa pelaksanaan putusan arbitrase itu menentukan efektivitas arbitrase. Ya, ini menentukan efektivitas arbitrase baik putusan nasional atau internasional. Dan isu ini, pelaksanaan putusan arbitrase, sudah lama dibicarakan sejak tahun 23 khususnya, ya, oleh Liga Bangsa-Bangsa, kemudian diperbaharui tahun 27. Juga oleh Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang PBB, dan tahun 58 diperbarui lagi, ya, diperbarui lagi, dimodernkan, disederhanakan, ya, jadi tahun 58 ini, ya. Dan juga secara tidak langsung, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, putusan itu mempengaruhi kredibilitas lembaga ini. Kalau putusan diajukan ke pengadilan dan sebagainya, ya. Ini jadi putusan arbitrase itu bukan putusan lembaga, itu putusan para arbiter, ya. Tapi entah kenapa lembaga dibawa-bawa. Nah, ini menjadi lembaga menjadi pusing. Ya, itu jadi itu saudara-saudara, mengapa nanti saya kaitkan dengan lembaga ini. Nah, mengapa menjadi perhatian? Karena isu pelaksanaan putusan arbitrase itu selalu menarik jadi berita, ya, berita di media. Dan berita media itu biasanya menyangkut kasus-kasus yang tergolong high profile, ya. High profile itu kasus-kasus yang menyangkut perkara besar, pihaknya besar, ya, atau ada yang sesuatu yang besar, ya. Jadi menarik perhatian, gitu. Ya, menarik perhatian. Jadi seolah-olah, ya, kasus satu masuk berita, wah, jadi kita mudah mengangkat masyarakat itu mengambil keputusan secara induktif, ya. Kasusnya cuma satu, disimpulkan secara general bahwa putusan arbitrase itu tidak efektif karena ada berita secara terbuka ini. Nah, itu masyarakat pun perlu diberi edukasi, ya, bahwa mayoritas umumnya, sebagian besar putusan arbitrase itu dilaksanakan dengan baik, ya, tanpa ada berita-berita yang sekarang jadi perhatian, gitulah, ya. Itu putusan arbitrase dilaksanakan dengan baik-baik, ya. Itu yang kejadiannya. Tetapi orang kalau mendengar yang sesuatu yang tidak baik, lebih senang mendengar yang tidak baik daripada yang baik, ya. Itu. Dan bagi pihak lain ini, sengketa arbitrase itu menimbulkan konflik berita, ya,
Nah, saya bahkan menyimpulkan itu membahayakan perekonomian. Nah, saya membesar-besarkan tidak. Nah, nanti saya jelaskan sekarang saja ya, bahwa arbitrase itu saudara-saudara ya sekarang perhatiannya bukan hanya nasional tetapi juga internasional. Apa yang terjadi sedetik menit ini di Indonesia sudah tahu itu di New York, di Australia ya, mengenai kasus ada kasus berita cepat sekali karena masyarakat arbitrasinya itu sudah luas, saudara-saudara ya. Setiap negara memiliki kalau tidak ada lembaga, ada institutnya ya atau macam-macam ya. Jadi arbitrase itu memang sudah populer di dunia. Jadi mereka pun kalau mengutip-ngutip yang jelek-jeleknya saja tentang suatu negara, apalagi Indonesia ya. Indonesia itu luar biasa besar, anggota G20 besar sekali ya, luar biasa. Nah, ini menjadi perhatian masyarakat dunia tentang arbitrase di Indonesia dan bagaimana arbitrase dilangsungkan. Mengapa menjadi perhatian ya? Alasannya ini saya kemungkinan ya harus penelitian lagi ya secara empiris. Suatu pihak mungkin tidak beritikat baik ya karena apa, tidak menghormati perjanjian. Mengapa perjanjian ya, ini perlu penjelasan lebih lanjut saudara-saudara ya, karena arbitrase itu filosofinya perjanjian ya, klausul, penunjukan, penerimaan itu perjanjian itu semua. Jadi kalau janji kan kalau menang ya harus dilaksanakan, kalau kalah ya harus dilaksanakan dengan itikat baik ya. Jadi itu kalau tidak dilaksanakan tidak beretikat baik. Kemudian juga tidak puas ya, tidak puas dengan putusan arbitrase itu, tidak puas ini biasanya ya. Betul ya, karena bukan betul ya, karena apa? Putusan arbitrase itu saudara-saudara bergantung kepada siapa arbitratornya atau arbiternya ya. Ini ada pepatah terkenal sekali di arbitrase itu, arbitration is only as good as the arbitrators. Arbitrase itu hanya baik kalau arbiternya baik. Itu prinsipnya demikian. Jadi arbitrase itu tergantung kepada siapa arbiternya. Ke bagian ketiga, saudara, saya membawakan hakikat putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu putusan privat yang berdimensi publik, ya, berdimensi publik. Kedua, hakikat final berkekuatan tetap dan mengikat. Dan ketiga mengenai perdagangan, ya, tadi Prof. Saleh sudah mengutip ini perdagangan. Nah, hakikat arbitrase itu walaupun putusannya privat tetapi memiliki aspek publik di dalamnya. Ya, itu pendapatnya di bawah saya kutip Redfern Hunter ya, bahwa meskipun arbitrase itu privat, para pihaknya privat semuanya, tetapi memiliki konsekuensi itu ya, saya tulis biru ya, cetak biru, akibat-akibat hukum yang bersifat publik, karena di situ pengadilan ya masuk ke dalamnya menguatkan putusan ya atau mengenforce putusan itu ya, itu dimensi publiknya. Nah, putusan privat berdimensi publik itu sebentar ini saudara ada ya. Nah, dipaksakan putusan bila tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu. Jadi ini salah satu bukti dimensi publik yang dimaksudkan oleh Redfern dengan Hunter. Kemudian di dalam Undang-Undang 3099 di pasal 60 disebutkan
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Itu luar biasa ya, ini pasal ini ya, bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dan hakikatnya yang kedua, itu diakui di putusan arbitrase itu, diakui di 166 negara di dunia. Ya, kita mengikuti New York Convention 58, ya, anggota New York 58 itu mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, itu yang saya sebut tadi PBB ya. Di PBB tentang Konvensi New York ya sudah ada 166 sekarang ya. Jadi putusan yang dikeluarkan di Jakarta itu dilaksanakan di 165 negara lain di dunia. Nah, ini saudara-saudara ya. Nah, ini saudara-saudara mungkin ini gambar yang saya gambar salah ya. Ini mungkin salah, lihat sebelah kiri bawah ya, mungkin salah. Kenapa saya sebut gini? Karena putusan arbitrase itu mencakup putusan pra-peradilan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung, putusan peninjauan kembali, dan diakui di 166 negara di dunia. Itu semua termasuk ada di dalam putusan arbitrase, karena putusan arbitrase kan intinya putusannya final, berkekuatan tetap dan mengikat. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin tidak setuju, nggak apa-apa, saya tulis mungkin salah ya, tetapi saya bilang saya sebut begini saja gambarnya, karena putusan arbitrase itu tidak final gitu ya, berkekuatan tetap langsung dan mengikat, diakui di 166 negara di dunia. Dan hakikat yang lain ya, adanya harapan para pihak terhadap arbiter. Arbiter, saudara-saudara, ialah seorang ahli dan profesional itu, karena putusannya dia harus membuat putusan yang final, berkekuatan tetap dan mengikat. Arbiter itu ialah nobile officium, itu kata Paulson Petrokhilas, ya, artinya profesi yang nobel, profesi yang terhormat, itu kata beliau, ya, kata Paulson itu sama Petrokhilas. Dan saya saudara menyebutkan arbiter membuat putusannya, membuat putusan arbitrase itu, ya, seperti membuat disertasi cum laude. Itu jadi tidak bisa asal-asalan membuat putusan, karena putusannya itu menentukan para pihak puas atau tidak, itu tadi, karena dia para pihak tidak diberi kesempatan banding, tidak diberi kesempatan ke kasasi, jadi harus putusannya itu harus cum laude ya. Jadi para pihak melihat putusan arbitrase itu jadi harus dibuat oleh benar-benar ya. Nah, jadi ini saudara-saudara, ini mungkin juga salah ya. Jadi arbiter itu, ya, seorang arbiter harus betul-betul profesional dan ahlinya seperti dia itu pernah jadi megang hakim pra-peradilan, pernah jadi pengadilan negeri, seperti pengadilan tinggi, seperti hakim agung, seperti hakim peninjauan kembali. Disitulah ada jiwa arbiter. Jadi arbiter itu bukan biasa-biasa, ya, itu luar biasa. Ini seperti begini, lihat, dia itu bikin putusan yang final, berkekuatan tetap dan mengikat. Mengenai perdagangan ini saya mengungkapkan kembali apa yang dikatakan Prof. Muhammad Saleh, bahwa ini semua mencakup perekonomian ya. Tadi saya kemukakan itu membahayakan perekonomian, itu tidak. Lihat itu bidang-bidangnya yang ada di buklet Bani ya. Ada mining, trade, investment, industry, finance, insurance, financial, aviation, bahkan telecommunication, sudah remote sensing ya, telekomunikasi di atas angkasa itu ya, itu bisa diselesaikan secara arbitrase.
Saya cepat-cepat saja ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya ini kurang. Ya, mohon izin Prof. Adolf sedikit. waktunya. Iya, Ya. terima kasih. Jadi sudah dikemukakan lagi juga term komersial itu apa tadi ya. Nah, kredibilitas lembaga bagaimana? Jadi pelaksanaan putusan arbitrase menentukan efektivitas arbitrase. Saya kemukakan kembali. Dilaksanakan tidaknya putusan arbitrase mempengaruhi kredibilitas. Ini putusan bukan dibuat oleh lembaga, tetapi ditarik-tarik lembaganya, ya, ditarik-tarik di depan pengadilan. Jadi kita jadi pusing, ya. Nah, begitulah ceritanya yang dimaksud dari kredibilitas ini. Ya, kemudian kredibilitas lembaga juga, ya, saudara, itu menyangkut performance nama baik lembaga. Jadi saudara, keberadaan lembaga mau tidak mau berperan penting ya untuk arbitrase ini menyangkut dengan putusan. Nah, peran penting lembaga penting ini saudara-saudara saya kemukakan secara kiri itu kesimpulan yang saya kemukakan sebelumnya. Perhatian lembaga Liga Bangsa-Bangsa PBB saudara-saudara, ini sudah level arbitrase ini sudah perhatian level perserikatan bangsa-bangsa ya. Sudah levelnya organisasi dunia ini yang kita sekarang bahas ini. Publik. Putusannya diakui di 160 negara, membantu penyelesaian sengketa dagang, membantu penyelesaian sengketa perekonomian, meningkatkan arus perdagangan investasi. Jadi, saudara-saudara, mau tidak mau, prinsip fundamentalnya bahwa dapat disimpulkan arbitrase itu sangat penting. Dan arbitrase hanya akan berkembang bila pemerintah mendukung dan membantu. Ya, ini kesimpulan tiba-tiba ya. Angka 2 tidak, saudara-saudara, saya akan buktikan. Peran penting pemerintah. Saudara-saudara, gedung yang sangat indah ini ya adalah namanya Bangunan Sulaiman, ya. Bagus sekali. Tuh, gedungnya besar ya. Luar biasa ini bangunan bersejarah di Malaysia ya, Kuala Lumpur. Nah, saudara-saudara, ini adalah gedungnya Asia International Arbitration Center ya, dulu Kuala Lumpur Regional Arbitration Center. Siapa gedung ini ya? Distinguished British Colonial Buildings in Kuala Lumpur. Jadi bangunan yang paling luar biasa di Kuala Lumpur, itu katanya yang ini ya, pernyataan ini. Dan di Malaysian government ya, pemerintah menghadiahkan gedung ini kepada AIIC. Jadi pemerintah mengadugerahkan gedung ini kepada lembaga arbitrasenya, ya. Jadi kuat lembaga arbitrasenya Malaysia itu, ya. Ruang sidangnya itu ada 37 saudara-saudara, ya. Ada 37 sidang untuk persidangan, ya, lengkap sekali. Dan ini saudara gedung apa ya? Ini namanya Maxwell Chambers. Maxwell Chamber ini bekas bangunan pabeannya Singapura. Nah, oleh pemerintah dihadiahkan kepada SIEK, ya, digunakan, diperluas, ya, sehingga gedungnya ini memiliki 39 ruang sidang modern, ya, dan itu dihadiahkan kepada SIEK. Jadi SIEK itu besar sekali ini gedungnya dan ruang sidangnya dan sebagainya modern. Jadi lembaga arbitrase itu besar sekali ya, berkembang. Nah, itu peran pemerintah yang sangat penting yang diharapkan. Nah, kalau kita juga mengharapkan pemerintah seperti ini ya, Bani akan senang kalau dapat gedung seperti gini misalnya, ya, besar begini. Atau dikasih gedung yang seperti gini ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena pemerintah Malaysia dan Singapura paham apa itu arbitrase. Lembaga bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa itu mengerti apa itu arbitrase. Nah, kalau kita sudah mengerti pentingnya peran yang dimainkan oleh arbitrase, ya, seyogyanya kita memiliki gedung seperti Maxwell ya, Maxwell Chambers atau bangunan Sulaiman seperti ini ya. Itu harapan pengurus ya, kalau nggak salah ketua sekarang pengen seperti begini ya, Pak.
Pak Nangga senang kalau nggak dikasih gedung begini kan ya, ruangnya luas, tidak representatif sekali. Nah, saudara-saudara, demikian saja presentasi saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ya yang tidak pada tempatnya. Tetapi ya itulah supaya arbitrase ini dalam rangka ulang tahun supaya lebih mendapat perhatian juga dari pemerintah ya, memiliki lembaga yang sejajar lah sama tetangga kita ini. Demikian Ibu Prita sebagai moderator, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih.